Salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di Ngopeni Iman gitu ya. Dan biarkanlah kita pada saat ini boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya seperti biasanya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami senang, kami bahagia karena kami pada saat ini boleh ngopeni iman bersama-sama. Biarkanlah ya Tuhan cara kami untuk memelihara iman kami di tengah-tengah kondisi ini. Tuhan sendiri yang boleh menuntunnya, Tuhan yang boleh memeliharanya. Ajar kami tetap berlaku setia kapanpun, dimanapun pun di dalam zaman apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ya, Amsal 4 ayat yang ke-23 yang bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita yang mencengangkan. Katanya ada imigran dari India yang tiba-tiba masuk ke Indonesia. Bahkan ada yang dikatakan bahwa ada di antara mereka yang disinyalir positif COVID-19. Tentu ini berita yang menghebohkan dong. Kita saja di dalam dijaga setengah mati, kok tiba-tiba ada yang dari luar gitu. Bahkan isu yang merebak juga katanya kita itu kalau jalan-jalan boleh tapi mudik nggak boleh. Nah ini kan juga kebijakan pemerintah yang ternyata juga kadang membingungkan juga. Tetapi marilah kita mencermati saudara-saudara kita India. India ternyata adalah salah satu negara tersukses untuk menangani pandemi COVID-19 ini di gelombang pertama. Jadi mereka dalam tahap awal, dalam tahap gelombang pertama, mereka akhirnya mampu meredam seminim mungkin gitu ya. Jumlah pasien positifnya itu diredam, yang sembuh banyak sekali. Akan tetapi apa? Ternyata peristiwa berhasilnya mereka meredam gelombang pertama, berhasil di gelombang pertama, membuat mereka itu jumawa gitu ya. Membuat mereka lengah, membuat mereka akhirnya terlalu percaya diri, overconfidence. Sehingga banyak acara digelar, bahkan pesta-pesta atau ritual-ritual keagamaan gitu ya. Kita harus tahu India tuh kompleksitas agamanya jauh melebihi kita orang Indonesia. Dan mereka mengadakan pesta dengan sedemikian luar biasa tanpa ada protokol kesehatan. Akhirnya apa? Sekarang di India, pertumbuhan pasien positifnya itu selalu memecahkan rekor-rekor kasus harian. Bahkan dikatakan 352.000 kasus itu terjadi hanya dalam kurun waktu yang tidak lama. Saya barusan juga membaca berita begitu detik begitu. Pertumbuhan hari demi hari terus selalu beranjak sehingga orang-orang sampai ketakutan, rumah sakit penuh, bahkan tabung oksigen pun tidak ada. Saking sudah terpakainya sehingga mereka sampai sesak nafas, hingga ada yang berkata begini, tolonglah lihatlah ibu saya, cukup semenit saja gitu. Saking sudah tidak ada tempat, oksigen sudah tidak ada. Yuk Bapak Saudara sekalian, ternyata percaya diri itu punya sisi yang menakutkan juga. Apakah kita diajak percaya diri sebagai manusia? Tentu. Tapi kalau akhirnya over confidence, terlalu percaya diri hingga akhirnya lengah, yang terjadi seperti saudara-saudara kita di India, ya kita berdoa semoga di sana terjadi pemulihan juga gitu. Namun kita bisa melihat sebuah pelajaran bahwa ketika manusia sudah kehilangan kewaspadaan, itulah sebabnya dia bisa terjatuh di dalam jurang yang dalam sehingga dia sulit untuk naik kembali. Saya teringat akan pepatah Jawa, unen-unen Jawa. Manusia Jawa itu katanya harus memiliki kewaspadaan, yakni dalam nilai hidup, yakni eling lan waspodo.
Eleng itu bukan hanya berarti ingat, tapi ingat identitasnya siapa. Waspada itu selalu tidak jumawa, tidak lengah, tidak terlalu percaya diri, sehingga dia bisa menjalani kehidupan dengan stabil, dengan baik. Seperti yang dikatakan dalam Amsal ini ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini kita diajak untuk waspada, tetapi juga diajak untuk mengingat siapa diri kita, diajak untuk eleng, gitu ya. Bahwa kita itu manusia, kita itu orang yang mudah jatuh dalam pencobaan, mudah jatuh dalam dosa. Mungkin kita mengingat 2 minggu yang lalu, tepatnya di minggu 18 April. Saya melayankan firman di GKI Sepanjang dengan tema pertobatan dan pengampunan bukan hanya wacana. Mengapa kok bukan hanya wacana? Karena pertobatan itu harus kita alami setiap hari, terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Tidak ada ceritanya orang yang bertobat sekali lalu sudah selesai, tidak. Pertobatan itu perjalanan hidup. Pertobatan itu mengajak kita untuk eleng, mengajak kita untuk ingat siapa diri kita. Bahwa kita itu bisa saja kapanpun jatuh ke dalam dosa, sehingga kita harus waspada. Eling, mengingat, lalu kita juga tetap waspodo, tetap waspada. Karena apa? Karena kanan kiri kita, sekitar kita itu bisa saja membuat kita jatuh di dalam pencobaan. Kita ini rapuh, kita harus mengaku. Siapapun dia, bahkan seorang pendeta sekalipun, ketika menaikkan doa Bapa kami kan begitu. Jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari pencobaan. Kenapa? Karena sebagai manusia, identitas kita yang rapuh, kita itu mudah jatuh. Iman kita harus selalu waspada, karena di sana apa dikatakan dalam Amsal? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Iman yang waspada, hati yang waspada, di sana ada kehidupan. Di sana muncul kebaikan-kebaikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat berita gitu ya, saya nonton berita dan membaca tadi. Sesuai yang saya baca, itu Jatim itu katanya 0 yang zona merah, termasuk Surabaya Kota, Surabaya Raya. Semuanya oranye dan menuju kuning gitu, puji Tuhan. Tetapi mari kita perhatikan, jujurlah terhadap diri kita masing-masing, keluarga kita. Apakah dalam menjaga protokol kesehatan kita mulai menurun intensitasnya? Saya yakin kok iya. Karena kenapa? Saya sendiri dulu itu bawa masker, itu pasti pakai, di tas itu pasti bawa masker yang baru. Terus bawa hand sanitizer kemana? Bahkan saya bawa sendiri, istri saya bawa sendiri. Tapi sekarang ketika keluar rumah gitu harus nanya, bawa hand sanitizer enggak? Enggak, pulang, balik lagi, bawa. Kenapa? Ternyata tingkat kewaspadaannya bisa menurun. Nah ini loh. Ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kita harus senantiasa eleng, ingat diri kita itu rapuh. Sebagai manusia, iman kita mudah jatuh dalam godaan secara fisik. Tubuh kita pun juga bisa saja terjangkit virus. Meskipun ya, sudah vaksin, saya sudah vaksin 2 kali, tapi jangan gegabah. Dan kita tetap diajak waspada bahwa di sekitar kita, itu bisa saja membuat kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan, juga waspada karena kita bisa saja jatuh terlena, walah covid iki wis gak ono, awakku wis kebal, lo jangan dulu. Biarlah kita mempunyai iman yang penuh dengan kebijaksanaan, iman yang penuh dengan akal budi sebagaimana yang telah dianugerahkan Tuhan. Bukan iman yang membabi buta, pokoknya dalam Yesus gak kena. Oh tidak, itu bukan iman, itu mencobai Tuhan, beda ya. Supaya kita tetap berwaspada, kita tetap mengingat diri kita itu siapa. Dan biarkanlah kita terus berserah kepada Tuhan yang memulihkan segalanya. Termasuk kalau ada yang rindu, sangat rindu ibadah. Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, saya saja gitu ya, yang setiap minggu bisa dibilang khotbah ning ngarep kamera. Kangen, jujur saya kangen, saya waktu ibadah begitu ya, melayankan firman, ternyata ada yang dilantik, diteguhkan. Itu rasanya adem sekali. Bisa ngobrol, bisa tanya, walaupun jawabannya ya dan tidak, tapi senang rasanya. Apakah kita selamanya akan syuting live streaming terus? Tidak. Tetapi mari kita berdoa, terus kita berdoa, supaya terus ada perubahan, majelis juga bekerja dengan baik, melayani dengan baik, menggodok bersama dengan tim gugus depan, gugus COVID,
gitu ya, gugus COVID-19 GKS panjang, supaya kedepannya perlahan-perlahan kita bisa mulai beribadah di gereja bersama-sama meskipun tidak seperti yang dulu. Marilah kita tetap eling, mengingat diri kita siapa, mengingat Tuhan itu siapa, dan tetap waspada. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita tidak jatuh dalam menyepelekan pandemi COVID-19 ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jika saat ini kami kembali Engkau ingatkan untuk mengingat diri kami siapa. Bahwa kami ini sangat mudah jatuh dalam dosa, sangat mudah jatuh dalam pencobaan, pun rapuh dalam segi fisik kesehatan. Oleh sebab itu ajar kami senantiasa waspada ya Tuhan terhadap sekitar kami, supaya kami tidak menyepelekan, kami tidak over percaya diri, kami tidak terlalu jumawa sehingga kami tidak lengah. Kami tetap berhati-hati untuk mengambil keputusan tun dalam menjalani kehidupan. Biarkanlah kami tetap menjaga diri dan keluarga kami tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah doa ini Engkau pun juga yang berkarya atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Ngopeni Iman episode selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat, tetap eling, tetap waspada ya. Tetap berhati-hati, Tuhan yang menyertai. Salam sejahtera untuk kita sekalian.